Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saya ditugaskan untuk membuat simulasi rubik penilaian. Saya RM Alfian STMSI LSK Batara Ramuan. Baiklah, kita akan memulai tentang simulasi rubik penilaian. Di sini ada penjelasan atau elaborasi pengertian dan kegunaan rubik penilaian dalam uji kompetensi. Rubik penilaian adalah suatu deskripsi tentang dimensi untuk memutuskan kinerja peserta uji. Suatu skala nilai untuk menilai dimensi-dimensi yang telah ditetapkan dan standar untuk memutuskan kinerja. Karim 2003. Rubrik penilaian harus menjadi instrumen pengukuran seperti saringan yang mampu menyaring dan dengan tepat setiap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh peserta UJK. Mana yang dilakukan sudah sesuai tepat dan benar, mana yang dilakukan sudah sesuai namun ada kesalahan yang boleh ditolerir. Mana yang dilakukan adalah salah, tidak sesuai, tidak tepat, atau tidak benar. Rubrik penilaian mengukur aku bisa apa, bukan aku sudah belajar apa. Nah, di sini ada link yang bisa diklik, ya, bisa diikutin. Link tentang master penguji, ya, tentang penjelasan rubrik penilaian dan lain-lain. Nah, kegunaan rubrik penilaian yang pertama adalah dapat menunjukkan penampilan peserta uji secara jelas, bagaimana pekerjaan mereka dinilai sesuai dengan apa yang diharapkan. Dapat menilai kualitas pekerjaan peserta uji secara mandiri dengan lebih baik. Peserta uji mendapatkan tanggapan yang lebih informatif mengenai kekuatan mereka dan bagian mana yang masih dibutuhkan untuk perbaikan. Peserta uji sadar akan kriteria yang digunakan dalam proses uji kompetensi sehingga dapat memberikan tanggapan. Kriteria penilaian dapat ditentukan dalam bentuk yang spesifik. Waktu untuk menilai pekerjaan peserta uji kompetensi lebih jelas. Efektivitas pengajaran diuji menggunakan beberapa metode yang terukur dan ditetapkan secara jelas. Yang terakhir, progres atau perkembangan terukur dan terdokumentasi berdasarkan acuan. Nah, di sini adalah penjabaran tentang rubrik penilaian, struktur dan isi rubrik penilaian, unit kompetensi, elemen kompetensi, indikator kelulusan, komponen penilaian, dan kriteria skor. Prinsipnya TATO, kaidah UKRK, konsep skor yang dikaitkan dengan SKL. Di sini ada keterangannya. Unit kompetensi merupakan pernyataan kompetensi yang lebih rinci. Elemen kompetensi ditulis berbentuk kelompok kata, bukan kalimat, yang diawali dengan kata kerja aktif, transitif, atau berbentuk awalan me dan berobjek. Indikator kelulusan menggunakan kata kerja operasional spesifik, potensi pada peserta didik, mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Komponen penilaian sesuai faktual pekerjaan, tentukan indikator kunci pendukung pengayaan, gunakan kaidah UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian, dan prinsip TATO terbuka, adil, terukur, dan objektif. Kriteria skor, di sini ada skor dikotomi atau politomi atau skor relatif. Yang pertama, skor mutlak mayor jika skor 2-0, tidak boleh ada kesalahan dan urgensinya tinggi. Kedua, skor mutlak minor 1-0, tidak boleh ada kesalahan dan urgensinya rendah. Skor relatif 2-1-0 adalah kesalahan yang diperbolehkan. 4. Skor opsional, ya atau tidak, minimum sejumlah item terpenuhi.
Penjelasan elaborasi tentang komponen penilaian yang dilakukan, penilaian atas proses dan atau hasil pekerjaan sesuai elemen kompetensi dan indikator kelulusan. Berikut contohnya ditunjukkan pula mana unsur hard skill dan soft skill atau sikap kerja dalam komponen penilaian. Petunjuk praktis, 4 kriteria EK dan IK dilakukan penilaian proses. Apakah penilaian proses di KP sudah tepat, benar, dan harus dilakukan penilaian? 1. Ada serangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan dapat dilihat atau didengar secara konkret, nyata, real, dan objektif, yaitu ada batasan atau ukuran. Kedua, ada rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan secara lengkap dan berurutan. Yang ketiga, rangkaian kegiatan proses yang dilakukan memang merupakan sikap kerja yang mutlak, urgent yang harus diperlihatkan. 4. Serangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan tidak menghasilkan output atau hasil secara nyata, terlihat, atau terdengar. Nah, berikut keterangan. Yang berwarna biru adalah proses, yang berwarna hijau adalah hasil. Yang berwarna merah, proses dan hasil. Nah, di sini adalah contoh dari EK dan IK dilakukan penilaian proses. SKL Bahtera Ramuan level 4. Unit kompetensi 1. Pemeriksaan klien. Elemen kompetensi mewawancarai klien. Indikator kelulusan, ketepatan memilih metode komunikasi sesuai dengan kondisi klien. Komponen penilaian 1. Komunikasi dengan klien dilakukan dengan sopan, senyum, salam sapa, dan rasa empati sesuai kondisi klien. Nah, penilaian proses di sini adalah sopan, yaitu senyum, salam sapa, dan rasa empati. Yang kedua, kalimat pertanyaan yang disampaikan dengan efektif dan efisien, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Efektif dan efisien atau jelas, singkat, dan mudah dimengerti merupakan penilaian dari proses. Contoh EK dan IK yang dilakukan dengan penilaian hasil. SKL Bahtera Ramuan level 4, unit kompetensi penentuan jenis terapi, elemen kompetensi mengidentifikasi jenis terapi, indikator kelulusan ketepatan memilih jenis terapi utama, komponen penilaian terapi utama pemberian ramuan dipilih sesuai penetapan diagnosa gangguan kesehatan klien, di mana proses hasil penilaian hasil di sini adalah terapi utama dipilih sesuai penetapan diagnosa gangguan. Nah, yang contoh dari proses dan hasil SKL Bahtera Ramuan level 4, unit kompetensi yang memberikan surat rujukan, elemen kompetensi merujuk klien ke fasilitas pelayanan kesehatan, IK-nya ketepatan memberi surat rujukan kepada fasilitas kesehatan untuk klien di luar pengetahuan dan kewenangan penyehat tradisional. Komponen penilaian, nah di sini adalah penilaian proses. Isi surat rujukan ditulis yaitu 1. Data umum klien bla bla bla, ya ini adalah hasil. 2. Data hasil pemeriksaan seperti kondisi kesehatan klien. 3. Alasan merujuk klien, identitas pengantar sesuai KTP, ini adalah hasil. Jadi ini adalah suatu proses dan hasil. Apa yang dimaksud dengan soft skill? Soft skill adalah kepribadian atribut personal serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan, memperlihatkan bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Soft skill ditunjukkan pada rubrik penilaian, yaitu adalah cara herbalis mewawancarai dan mengobservasi klien untuk mencari informasi lebih dalam terkait gangguan kesehatan. Dilakukan dengan sopan, senyum, salam sapa, dan efektif, efisien, singkat, pada jelas. Nah, di sini adalah soft skill-nya. Dan hard skill adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan, merupakan kemampuan spesifik. Jadi hard skill ditunjukkan bagaimana herbalis mengidentifikasi, mendeteksi, memeriksa secara fisik tanda-tanda gangguan kesehatan klien. Simulasi pengisian form scoring dengan contoh hasil UJK sesuai butir D di atas. Nah, di sini adalah simulasinya. Jika di sini adalah skor 1-0,
Jadi skornya mutlak tapi minor, tidak boleh ada kesalahan dan urgensinya rendah. Skor 1 jika peserta atau herbalis melakukan komunikasi atau wawancara sesuai kriteria di skor di atas. Skor 0 jika peserta herbalis tidak melakukan komunikasi atau wawancara sesuai kriteria skor di atas. Ya. Nah, skor ini akan dimasukkan ke dalam kolom form scoring yang telah diformulasikan. Jika skor 1, peserta akan mendapatkan nilai. Jika skor 0, peserta tidak mendapatkan nilai. Nilai skor adalah skor peserta dibagi skor maksimum. Nah, skor maksimum di sini adalah 1. Jadi kalau peserta dapat 1 bagi 1 dikalikan bobotnya. Bobot 1 berarti nilainya 1. Nah, tetapi kalau dia 0 berarti akan 0. Nah, total skor adalah jumlah semua nilai skor yang sudah diformulasikan. Jadi jumlah skor dari semua ini akan dijumlahkan. Contoh berikutnya adalah skor mutlak mayor 2-0. Tidak ada kesalahan, tidak boleh ada kesalahan dan urgensinya tinggi. Jika skor 2 peserta herbalis memilih jenis terapi utama sesuai kriteria skor di atas. Jika skor 0, peserta herbalis tidak memilih jenis terapi utama sesuai kriteria skor. Nah, di sini skor tadi akan dimasukkan ke dalam form scoring yang sudah diformulasikan. Jika skornya 2, peserta akan mendapatkan nilai. Jika skornya 0, peserta tidak mendapatkan nilai. Sama seperti tadi, nilai skor sama dengan skor peserta dibagi skor maksimum. Skor peserta misalnya 2 dibagi dengan skor maksimum 2 dikalikan bobotnya 4. Ya, jadi ada hasilnya. Tetapi kalau 0, peserta tidak mendapatkan nilai. Nah, di mana jumlah skor, total skor adalah jumlah dari skor masing-masing dari komponen penilaian. Oke. Selanjutnya, di sini sama ya, contoh 1-0. Karena kita tadi mengambil dari yang di atas ya tentang memberikan surat rujukan, tetapi sama seperti yang sebelumnya, maka kita akan lewatin. Nah, di sini kita akan melihat skor 210. Nah, skor relatif yaitu 210, ada kesalahan yang diperbolehkan. Skor 2 jika peserta herbalis melakukan semua proses wawancara sesuai kriteria skor di atas. Skor 1 jika peserta herbalis melakukan 1-4 proses wawancara sesuai kriteria skor di atas. Skor 0 jika peserta herbalis tidak melakukan semua atau kurang dari 4 proses wawancara sesuai kriteria skor di atas. Jadi jika misalnya herbalis tidak melakukan wawancara atau kurang dari 4 kriteria tersebut, yang ada 6 kriteria, berarti peserta dianggap mendapatkan skor 0. Nah, di sini skor tersebut akan dimasukkan ke dalam form scoring seperti tadi yang sudah diformulasikan. Jika peserta mendapatkan nilai 2 dan 1, peserta akan mendapatkan nilai. Jika skor 0, peserta tidak mendapatkan nilai. Di mana nilai skor sama dengan skor peserta dibagi skor maksimum dikali bobot. Misal skor peserta adalah 2 dibagi 2 dikalikan bobotnya 5. Atau skor peserta 1 dibagi skor maksimum 2 dikalikan bobotnya 5. Jadi yang tadi 5, yang satunya tadi 2,5. Tapi kalau dia 0, tidak ada nilai. Nah, total skor sama seperti tadi, jumlah skor keseluruhan. Nah, nilai skor maksimum adalah 80% untuk kelulusan. Nah, bisa di PPT ini bisa kita kesimpulkan ya, atas keunggulan apa saja yang dapat meyakinkan Duni bahwa hasil penilaian dengan RP Tato benar-benar menggambarkan kompetensi yang dinyatakan lulus kompeten. Yaitu rubrik penilaian menjelaskan deskripsi tugas, rubrik penilaian memberikan informasi bobot penilaian, peserta didik memperoleh umpan balik yang cepat dan akurat, penilaian lebih objektif dan konsisten, para peserta didik jadi pembelajaran aktif, para peserta didik memperoleh content knowledge dan procedural knowledge, para peserta didik dapat menilai kinerja kelompok sendiri,
baik pendidik maupun peserta didik memperoleh alat refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung. Sebagai alat atau pedoman penilaian kerja atau hasil kerja peserta didik, sehingga diharapkan lulusan peserta didik melalui UJIK bidang pengobatan ramuan Batra dapat mengelola kari kerja pengobat tradisional ramuan baik di lingkup praktek mandiri maupun di sarana pelayanan umum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan di sini adalah link dari forum LSK, bisa diklik linknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.